akan tampilkan terlebih dahulu highlight kami mengenai update emiten pada pagi hari ini pemirsa, di mana diantaranya ada Bank BCA atau BBCA akan bagikan dividen interim sebesar Rp98 per saham. Selanjutnya masih perbankan Bank Permata atau BNLI, ini akan masuk Bank Buku 4. Kemudian ada rugi bersih Krakatau Steel atau KRAS per September 2020 turun 87% year on year, dan ada laba bersih Putra Raja Wali atau Purah naik 84,2% di kuartal ketiga tahun 2020. Dan pemirsa, selain itu kami juga akan punya informasi yang kami highlight pemirsa ya terkait dengan Bank Permata ini, di mana kalau kita lihat gambarnya di layar ini pemirsa bisa Anda saksikan selengkapnya. Ini adalah kinerja dari Bank Permata atau BNLI pemirsa ya di Rabu 2 Desember naik 1,64% di posisi 2.480. Kemudian kinerja year to date-nya naik 96%. PER-nya 121 kali, net profit-nya di kuartal ketiga 2020 429 miliar rupiah, market cap-nya pemirsa 69,5 triliun rupiah. Dan dikatakan juga pemirsa dari PT Bank Permata Tbk akan memasuki kelompok bank umum kegiatan usaha buku 4 pada akhir tahun ini, dan untuk bisa bersaing dengan bank-bank besar lainnya pemirsa, perseroan akan melakukan transformasi dari sisi internal. Nah, ini naik kelasnya Bank Permata berkat konsolidasi dengan Bangkok Bank pemirsa, dikutip dari okezone.com. Perseroan menyatakan persaingan antar bank akan semakin terlihat karena pandemi COVID-19, di mana semua bank berlomba-lomba meningkatkan permodalannya untuk mengembangkan inovasi digital. Langsung saja saya akan membahasnya kembali pemirsa bersama dengan Ibu Hosiana, ekonom dari PT Panin Sekuritas. Ibu Hosiana, membahas mengenai perbankan nih Bu. Bank Permata akan masuk ke dalam kelompok bank umum buku 4. Bagaimana tanggapan Anda prospek dari Bank Permata ke depan? Ya, ini sebenarnya kabar baik ya, dan juga katalis positif untuk ini ya, mendukung pergerakan sahamnya dari Bank Permata dengan kode BNLI. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memilih ya di bank mana dia akan menyimpan uangnya, selain dari penawaran return, juga sebenarnya dari kekuatan capital dan juga dari ini ya kategori bank itu sendiri. Seperti kalau kita lihat nih, kalau dari data statistik OJK ini memperlihatkan nih sebenarnya kalau masyarakat itu memang dana deposito ya, dana tabungan itu cenderung mengalami peningkatan nih kalau kita lihat dari bulan Maret ya hingga di Oktober kemarin. Tapi sebenarnya masyarakat cenderung memilih adalah bank dengan kapitalisasi besar dan juga bank yang termasuk sebenarnya kategorinya buku 4 seperti BCA, Mandiri, BNI dan BRI. Nah, jadi kalau kita lihat dengan Bank Permata yang sudah ini ya sebentar lagi ya emang resmi menjadi bank buku 4, itu katalis positif, jadi menambah kepercayaan di masyarakat. Karena kalau kita lihat kan yang ditampilkan oleh Bank Permata adalah dengan capital adequacy ratio yang cukup tinggi ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu adalah modal yang baik nih untuk membangun kepercayaan masyarakat. Nah, jadi dampak selanjutnya nanti ya kalau kita lihat tadi udah di-mention juga persaingan perbankan ini semakin ketat, terutama nih nanti kan kalau kita lihat pasca 2020-2021 kan ada distribusi vaksin, dan kalau kita lihat juga momentum reopening ekonomi, jadi masyarakat kan juga kecenderungannya akan mulai meningkatkan permintaan kredit gitu. Nah ini kalau kita lihat bank kalau dia punya dana murahnya lebih banyak, kalau kita lihat kan sebenarnya saat ini adalah BCA yang cenderung punya dana murah lebih banyak. Okay. Nah, jadi kalau dengan dana murahnya lebih banyak, jadi kalau kita lihat nanti profitabilitasnya itu ke depan bisa lebih besar. Nah, ini sebenarnya masih didominasi oleh bank-bank buku 4 gitu. Tadi seiring kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank yang berkapitalisasi besar termasuk Betul. buku 4. Baik, berarti prospek dari BNLI juga ke depan ini akan semakin menarik dong ya. Dan kalau kita lihat kenaikannya yang year to date sudah sampai 96,05% untuk investasi di sahamnya, termasuk masih prospektif tidak Ibu? Iya, nah ini sebenarnya tantangannya adalah dari sisi valuasi si BNLI itu tersebut ya. Kalau kita bandingkan dengan BCA, Bank Mandiri, BNI atau BRI, ini ya sebenarnya cenderung masih ini ya kita kalau sebagai investor pasti lebih ngerti dari valuasinya. Jadi kita masih cenderung untuk memilih bank BUMN gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana nanti profitabilitas dari Bank Permata ke depannya, khususnya nanti di rilis kuartal 4 dan juga kuartal 1 2021. Oke, berarti profitabilitasnya ini masih
masih dipertanyakan seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau ada yang tertarik, misalnya di 2480, apa strategi yang bisa Anda berikan, Ibu? Karena saat ini kita lihat pergerakannya kemarin terpantau positif ya, naik 1,64% di 2480. Iya, jadi sebenarnya kalau di momen window dressing ini sih kita masih cenderungnya lihat ke bank-bank yang emang udah ini ya terindikasi dengan LQ45 atau Oke. IDX 30 dan itu kan semua mayoritas didominasi oleh Bank Himbara dan juga BBCA ya. Jadi Baik. sebenarnya BNLI kalau mau bersaing itu masih cukup sulit nih kalau untuk jadi pilihan untuk window dressing. Oke, tapi paling tidak angin segar ya lah ya kalau bisa masuk ke Iya. dalam buku 4. Kita lihat lagi profitabilitasnya seperti apa, karena memang menurut Ibu Hosiana memang masih ada saham-saham perbankan lain yang mungkin sudah saat ini sudah lebih layak untuk dicermati. Tapi bukan berarti fundamental dari BNLI kurang menarik, hanya kita tunggu dulu gitu ya. Iya. Baik, kemudian kita ke emiten update yang lain. Tadi ada BCA yang Anda singgung juga, ini akan bagikan dividen interim Rp98 per saham. Seberapa menarik dividen interim ini? Ya sebenarnya sih ini kalau misalnya buat investor yang dia adalah long term investor sebenarnya masih menarik aja untuk untuk dikoleksi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari capital gain-nya kecenderungannya sih lebih menarik untuk melihat capital gain ya. Jadi sebenarnya dividen interim dengan Rp98 ini kan kurang lebih sekitar 0,3% ya dividen payout-nya ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu menarik sih. Tapi yang lebih menarik adalah capital gain nanti di momen window dressing ini gitu. Karena target harga kita sebenarnya untuk BCA itu di 33 hingga 35 ribu. 33 sampai 35 ribu begitu ya. Kalau kita cross check kondisinya saat ini memang masih di bawah dengan target tersebut 32.250. Jadi kalau misalnya dengan target 33 ribu yang paling rendah tadi Anda sampaikan, dari 32 ribu saat ini masih peluang untuk buy atau lebih baik buy on weakness? Buy on weakness sih, karena kita lihat nanti kalau IHSG koreksi ya mungkin di penutupan hari ini atau di esok hari pasti kemungkinannya memang akan didorong oleh saham perbankan, komoditas dan juga consumer goods ya LQ45 blue chip yang sudah naik signifikan. Baik, kalau boleh tahu Ibu, apa rekomendasi dari Ibu Hosiana untuk pagi hari ini menjelang pembukaan perdagangan yang Anda katakan mungkin agak rawan profit taking? Ya sebenarnya mungkin bisa kita pasti pilih ke perbankan ya. Dan juga kalau kita lihat kemarin basic industry juga seperti Astra dan juga mungkin banknya ini ya tadi ya kayak masih Bank Mandiri, BRI gitu dan juga kalau kita lihat adalah Astra ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh untuk saham-saham pilihan ini strateginya seperti apa gitu ya. Kita jeda terlebih dahulu. Iya. Dan pemirsa kami akan segera kembali mengulas saham pilihan dari Ibu Hosiana usai jeda pariwara berikut.